Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa kerinduan kita kepada Allah mendekat terus dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh, mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Oh, Jesus.
ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, haleluya, Jesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh cinta. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh,
Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, melebihi apapun. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Ada kuasa dalam puji-pujian kita. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Ia sangat baik, haleluya. Yes.
bersyukur di hadapan Engkau, sebab Engkau baik selama-lamanya Tuhan bagi kehidupan kami. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan, namamu besar dan ajaib, Jesus. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari katakan dengan segenap hati, Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran
kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu, setia-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami belajar lagi dari firman-Mu. Bapa, berkati urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan pada saat ini dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan pada saat ini. Tema yang saya berikan adalah memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan pada saat ini disampaikan kepada kita bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Disampaikan kepada mereka untuk mereka harus pergi untuk memberitakan berita keselamatan yang sudah mereka terima dalam kehidupannya. Sehingga sampai saat ini, kalau kita juga bisa mendengar berita Injil itu dan kita juga bisa percaya dan kita boleh merasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa perintah itu disampaikan kepada murid-muridnya untuk dilaksanakan dalam seluruh kehidupannya. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa kehidupannya. Ya, dia orang yang sangat mau dikatakan dia adalah orang yang sangat ganas, sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mau pilih dia dan pakai dia untuk memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang. Dan dia katakan bahwa celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus katakan bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan yang harus dilaksanakan oleh Rasul Paulus.
Dan hal ini pun juga bukan hanya Rasul Paulus saja, tetapi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diharuskannya untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Memang hal ini tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah keharusan bagiku. Dan aku tidak boleh bermegah atau menganggap itu remeh atau membiarkan dan tidak melaksanakannya. Kenapa demikian? Dikatakannya di ayat yang ke-16 ini bagian terakhir, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus katakan bahwa jikalau dia tidak memberitakan Injil maka celakalah kehidupannya. Artinya memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya percaya untuk selamat sendiri dalam kehidupannya, tapi harus memberitakan kepada orang lain. Karena mereka juga butuh Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup yang harus dipercaya oleh semua orang. Dan memberitakan Injil ini adalah keharusan dan tidak boleh tidak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diharuskan untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang tadi Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ke 20 ini, di sana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mereka pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang. Dikatakannya di sana bahwa perintah itu kata, karena itu ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya mengutus murid-muridnya untuk memerintahkan mereka untuk pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa segala kuasa ada di tangannya. Yaitu di ayat yang ke-18 bagian yang B itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kuasa yang ada di sorga dan ada di bumi ini ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan dia tidak akan binasa, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakannya dia mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang telah disediakan Allah baginya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kita adalah memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka pun juga mendengar. Dan kalau mereka juga terpilih di dalamnya maka mereka akan diselamatkan. Dan itu menjadi bagian hidup yang tidak boleh untuk setiap orang percaya mengatakan bahwa oh jangan, karena itu yang memberitakan Injil adalah para pendeta, para penginjil, para hamba Tuhan yang sudah belajar khusus. Tidak, memberitakan Injil itu kata Rasul Paulus bahwa itu adalah keharusan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa di saat kita melangkah mengikuti perintah Tuhan yang mengatakan pergilah, di saat kita pergi, kuasa Tuhan akan mengikuti kita. Kuasa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai dan melindungi seluruh hidup kita sehingga kita mampu untuk menyampaikan berita itu kepada setiap orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan saya secara pribadi Tuhan memanggil saya dari tahun 1997. Saya dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dengan waktu yang saya tidak mengerti. Tapi Tuhan memproses saya,
mengarahkan saya, memperbaiki seluruh kehidupan saya, dan sesudah itu dia mengutus saya untuk pergi dan keluar. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk saya dari berbagai tempat ke tempat yang lain, ke berbagai provinsi, daerah, dan semua tempat yang Tuhan ingin untuk saya sampai di sana. Dan sampai hari ini bisa saya berdiri di sini semua karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya dalam kehidupan saya. Dan di masa hidup saya juga menyerahkan hidup saya secara total di hadapan Tuhan untuk Tuhan pakai. Dan saya siap untuk memberitakan Injil kebenarannya yang sudah saya terima dan saya selamat. Dan orang-orang yang saya beritakan itu juga mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, dan Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka juga. Dan itulah menjadi bagian dalam kehidupan saya sampai hari ini, sehingga terkadang saya tidak tenang kalau belum pergi, belum menyampaikan berita Injil dalam satu hari. Itu adalah menjadi kerinduan yang terbesar dalam kehidupan saya untuk setiap orang, dimanapun saya bertemu, pasti saya mau memberitakan berita itu. Karena apa? Saya percaya bahwa kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada saya untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Dan saya percaya bahwa kuasanya itu bekerja untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi Tuhan ingin supaya mari kita pergi, artinya kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan, yaitu kita pergi untuk memberitakan itu. Bukan kita pergi itu harus mesti seperti yang saya ceritakan dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, itu sudah terlalu jauh. Tetapi mari kita melihat orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang ada, yang mungkin keluarga kita sendiri yang sampai saat ini mereka juga belum percaya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kita juga menjadi saksi yang hidup, untuk memberitakan kepada mereka untuk mereka diselamatkan. Saya secara pribadi juga memang tidak mudah, tidak gampang untuk memberitakan diri kepada keluarga. Karena saya pun juga sungguh berat, karena di dalam keluarga saya sendiri sudah dikenal, sudah diketahui siapa saya sesungguhnya. Dan untuk memberitakan itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi marilah kita hidup dalam kebenaran Allah, sehingga firman Allah itu hidup dan berkuasa, sehingga di saat kita memberitakan berita itu, maka Allah akan turut bekerja untuk menyelamatkan mereka yang sementara ini menuju ke neraka. Kita harus menyelamatkan mereka, kita mau pergi untuk memberitakan itu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Dan itu harus, dan jikalau aku tidak memberitakan Injil, dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini pun juga menjadi tanggung jawab yang besar yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap orang percaya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu memberitakan berita keselamatan itu kepada orang banyak. Karena kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita, kasih Yesus betapa panjang, dalam, lebar, tinggi, dan tidak terselami oleh pikiran kita manusia. Kita harus sampaikan kepada orang yang kita kasihi. Dan kita pun juga mesti memiliki hati kasih untuk mengasihi mereka yang belum percaya. Memang tidak mudah. Pada satu ketika saya diutus di satu daerah, di satu desa. Waktu saya masuk sampai di sana, 3 teman saya sudah diusir dari tempat itu. Dan 3 bulan kemudian saya akan diutus ke sana. Dan setelah saya sampai di daerah itu, pengurus yang ada di gereja tidak ada yang setuju untuk mengirim saya ke sana. Pada saat saya 1 bulan pertama, saya berbicara kepada pengurus gereja. Saya katakan bahwa kenapa Bapak tidak membawa saya ke tempat yang seharusnya saya harus pergi ke sana. Dia katakan bahwa kami tidak berani. Kenapa? Karena Anda perempuan dan kami tidak berani. Karena saat itu
HP masih HP senter, HP biasa, HP Nokia yang biasa, dan itu pun sinyalnya kita sudah sampai di satu kabupaten baru di situ ada sinyal. Baru ada bisa kita dapat berita apapun, dan memang mereka tidak berani. Karena tempat dan daerah itu belum ada listrik. Belum ada listrik, dan saya tinggal di sana pun tidak ada listrik. Hanya pakai lampu teplok yang dibuat dari kaleng susu itu, dan itu sangat gelap. Kalau pagi-pagi hari kita bangun itu hidung kita ini hitam semua, dan kalau kita salah gosok berarti muka kita menjadi seperti topeng yang digores hitam, dan itu sangat-sangat luar biasa. Tapi sungguh saya sangat bahagia karena Tuhan mau pakai saya untuk saya masuk ke dalam tempat itu. Dan hal itu tidak mudah bagi saya, karena pada waktu itu teman saya 3 orang sudah diusir dari sana. Mereka sudah keluar, saya tidak bisa untuk mau diutus ke sana lagi, pengurusnya tidak setuju. Tapi saya katakan kepada pengurus itu, Bapak, kalau saya bisa injakkan kaki sampai di tempat ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena Bapak Ibu. Kalau saya bisa sampai dan menginjakkan kaki saya di tempat, tetapi karena Tuhan yang mengutus saya untuk saya berangkat ke sana. Akhirnya dengan keputusan yang tertatih-tatih, saya tiba di tempat mereka itu 1 bulan penuh, dan awal bulan saya dibawa ke sana. Setelah saya tiba di sana, bukan hal yang enak yang saya terima. Justru saya disidang. Dan waktu itu sangat luar biasa, memang berat, tidak mudah untuk mau menghadapi masalah itu, tetapi pada saat itu jemaat yang kami layani di sana, yang menjadi pertimbangan pengurus untuk tidak diutus ke sana itu karena baru 2 jiwa yang percaya dan mereka belum dibaptis. Itu hal yang sangat luar biasa dan tidak mungkin untuk bisa mengizinkan saya ke sana, tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan mau pakai untuk saya masuk. Dan setelah saya masuk di sana, apa yang terjadi? Saya disidangkan dan mereka sudah mengancam untuk membakar rumah orang di mana tempat saya tinggal, dan akhirnya mereka berbicara banyak kan pakai bahasa daerah, saya tidak mengerti. Dan setelah sampai di rumah, baru ibu itu menjelaskan bahwa ibu akan mereka tidak setuju untuk ibu tetap di sini, bahkan mereka ingin untuk ibu harus keluar dari sini. Dan pada saat itu saya mencatat nama mereka semua. Saya bilang siapa nama mereka sebut, ternyata karena rumah panggung, jadi kami di atas, di bawah itu banyak orang yang sementara mereka mengintip untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Saya catat nama mereka semua. Dan mereka juga suruh saya untuk saya tanda tangan. Saya bilang saya tidak bisa bertanda tangan di sini. Saya harus mesti ke pimpinan saya yang ada di pusat sana, saya tidak bisa, dan saya juga tidak tanda tangan. Dan akhirnya saya catat itu semua, mereka takut setengah mati. Mereka pikirnya ini, wah ini berbahaya sekali. Dan besok pagi ada yang datang melapor, bahwa ibu bukan maksud kami untuk ini. Oh tidak apa-apa, saya mau siap-siap untuk mau ke pusat, saya mau kembali ke kota. Ada tugas yang saya harus mengerjakan di sana. Dan mereka sudah mulai takut, dan pada waktu itu saya mau membangun di sana pun tidak boleh. Dan akhirnya besok paginya saya berangkat, dan Tuhan memakai saya untuk bagaimana caranya sehingga bisa sampai membangun di tempat itu. Dan di situ saya sampai di sana, Roh Kudus ini memutar lidah saya untuk harus berbicara. Berbicaranya itu saya marah dengan Kapolsek yang ada di sana. Nah, beberapa hari kemudian itu sebelum saya ke sana, ada mereka turun ke lapangan
untuk meriksa bahwa ada dituduhnya saya bahwa untuk mendirikan gereja. Padahal tidak seperti itu. Saya membangun tempat untuk saya tinggal, bukan untuk mendirikan gereja. Dan ternyata mereka tidak mendapatkan sesuatu yang benar yang mereka anggap itu salah. Dan akhirnya saya marah dengan Kapolsek. Pokoknya Bapak harus bertanggung jawab. Ibu minta maaf. Saya bukan bermaksud. Pokoknya Bapak harus bertanggung jawab. Dan akhirnya tempat yang saya harus tinggal di sana itu bisa dibangun. Karena apa? Yang melindungi saya adalah dari keamanan. Besok paginya mereka turun. Malam itu suara itu Roh Kudus berbicara kepada saya, malam ini cari tukang untuk bekerja. Wah, bagaimana ya? Saya tanya dengan bapak yang ada di dalam rumah, ada tukang. Kepala dusun yang kita ke sana, oh puji Tuhan kita berangkat. Dan malam itu kami cari tukang dan dapat tukang, besok pagi dia bekerja. Nah ternyata patroli turun, artinya mereka mau menjaga keamanan yang ada di desa itu. Dan akhirnya tidak ada yang bisa berani untuk menghalangi saya untuk membangun apapun. Yang tadinya mereka rencananya untuk bangunannya hanya kecil, tapi akhirnya menjadi besar dan satu bangunannya besar. Ukurannya tadinya kecil jadi 3 kali lipat besar daripada itu, dan itu sangat dahsyat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pimpinan Tuhan menyertai saya, sehingga banyak jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan, dari orang dewasa sampai ke anak-anak kecil yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya sampai hari ini. Dan saya percaya setiap orang yang belum percaya, itu menjadi keharusan bagi saya secara pribadi harus pergi untuk memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan pada kita pada saat ini, bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sampai ke akhir zaman. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya itu sangat nyata dalam hidup saya. Bukannya cerita orang, tapi saya sendiri mengalaminya. Dan kasih Tuhan itu begitu luar biasa sehingga banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini pun juga Tuhan memakai saya untuk terus dimanapun saya berada, hati saya seperti Rasul Paulus katakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah keharusan bagiku dan tidak ada alasan untuk saya tidak memberitakan Injil. Saya harus memberitakan Injil. Karena itu berita keselamatan, bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan saya, tapi untuk semua orang yang belum percaya kepadanya. Dan itu menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Jadi kita orang percaya sampai hari ini, kalau kita belum punya waktu untuk memberitakan ini karena berbagai alasan, yang mari kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, yaitu kita pergi untuk memberitakan berita keselamatan itu. Dan kuasa Allah akan menyertai kita, karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan tidak perlu untuk takut dengan apapun. Dan sampai hari ini pun saya tidak takut dengan apapun yang ada di bumi ini. Apa yang mau terjadi dengan diri saya? Yang benar adalah saya tetap maju terus dengan memberitakan Injil keselamatan Allah. Karena itu adalah tugas dan bagian yang harus saya beritakan sampai akhir hidup saya. Saya tetap berserah dan terus maju untuk memberitakan berita keselamatan ini, sehingga semua orang boleh diselamatkan dari maut dan kematian. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus, tolong kami kalau sampai hari ini kami belum bisa memberitakan Injil karena berbagai alasan, karena ketakutan, karena keraguan, bahkan juga hal-hal yang kami tidak pahami, tetapi kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pakai kami
Urapi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami keberanian untuk memberitakan berita keselamatan ini kepada setiap orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu adalah tugas kami, keharusan bagi kami. Dan kami tidak boleh untuk tidak memberitakan Injil, tapi kami harus memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang. Urapan-Mu turun terus atas kami, memberkati kami senantiasa. Semangat kami terus berapi-api untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada setiap orang yang belum percaya kepadamu. Ampuni kami kalau sampai hari ini belum sempat kami memberitakan Injil-Mu. Biarlah kasih Bapa yang menolong kami, memampukan kami untuk memulai dari rumah tangga kami, dari keluarga kami, dari orang-orang terdekat kami, dan sampai ke ujung bumi. Seperti janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan itulah janji-Mu yang akan kami pegang dalam hidup kami, yang kami boleh sungguh menjadi berkat dimanapun kami hidup dan berada. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.